Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Puji Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita berikan hati kita yang tulus. Kita berikan hati kita yang paling jujur ketika kita datang menyembah Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mungkin kesulitan, mungkin banyak masalah, mungkin banyak gelombang hidup yang kita alami hari-hari ini, tapi kita yakini bahwa Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Amin. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, kita berdoa dan datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau memberikan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pagi hari ini Allah Roh Kudus Engkau bertahta di atas setiap pujian kami dan penyembahan kami Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan bagi kami yang haus. Tuhan memberikan kelegaan bagi kami yang berbeban berat pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang dan sujud di altar Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memberikan kami kekuatan baru di pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu, biarlah Engkau yang berotoritas dalam pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sebelum kita menaikkan pujian kita mau membacakan 2 ayat yang bisa memberkati kita semuanya. Saya minta tolong ditampilkan. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-57 dan 58. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kita mengimani ayat ini bahwa kita akan menerima kemenangan yang dari Tuhan. Dan kita yakin bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di dalam hatimu. Tuhan hadir dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Biar kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan di pagi hari ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tempat ini Bapa. Biar lawatan-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbaya Syaka, ya Rabbaya Soh. Come Holy Spirit, fall in this place. Ya Rabbaya Syaka, Rabbaya Syaka, Rabbaya Soh. Mari Kau ketuk hati kami Tuhan. Engkau jamah hati kami Tuhan. Engkau lembutkan hati kami Yesus. Biar kami mendapatkan kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Ya Rabbaya Syaka, Rabbaya Soh. Haleluya, haleluya. Ya Rabbaya Syaka, Rabbaya Syaka, Rabbaya Soh. Ya Rabbaya Syaka, Rabbaya Soh. Kami menyembah Engkau, kami sembah Engkau, sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau Allah yang besar. Besar Allahku, nyanyikan besar. Mari angkat tanganmu, katakan Dia Allah yang besar, sebab Dia Allah yang besar. Tuhanku besar, Allahku besar, Allahku nyanyikan besar, Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, how great you love. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Mari nyatakan kebesaran Tuhan. How great is our God. Yes Lord, sing with me, how great is our God. And all we see, how great. Yes Lord, You are great Jesus. How great, how great, how Mari lebih semua dinyatakan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, and all we see, and all we see, how great, and all we see. Yes, Lord, how great is our God. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau hebat dalam hidup kami Tuhan. Engkau besar dalam hidup kami Yesus. Sebab itu kami tidak ragu lagi mengikut Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau berikan kemenangan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami orang-orang yang akan menerima kemenangan berkata amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita katakan tiada aku ragu lagi untuk mengikut Tuhan. Dia adalah Yesus, Yesus sahabat dalam hidup kita.
ikut Tuhan, dan kita tidak perlu lagi ragu-ragu dalam mengikut Yesus. Walau banyak rintangan yang badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, menolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Amin. Engkau jalan kebenaran, menemani hidup yang penuh bagi semua orang yang percaya padamu. Mari sidang jemaat katakan, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Engkau jalan kebenaran. Hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sekalipun kita tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita kembali lagi menaikkan pujian. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak pernah kita lihat, maka tidak pernah kita dengar, Tuhan sediakan dalam hidupmu. Yang tak pernah didengar telinga,
ternyata sudah berkata bahwa Dia melakukan segala perkara. Sekarang waktunya kita mau menerima firman Tuhan dan kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersujud dan kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu hebat dalam hidupmu. Karena kasih Tuhan yang tulus diberikan sia-sia hanya kepada kita. Mari pada hari ini teguhkan hatimu dan jangan goyah. Ketika engkau tidak melihat mujizat itu langsung di depan matamu, tapi yang tidak kelihatan itu sudah Tuhan sediakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbananmu di Kalvari. Pengorbanan di Kalvari. Yes, Tuhan. Sekali lagi katakan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga. Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, ya Yesus. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. mari dengan sungguh-sungguh lagi katakan, kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga. Kau tebus dosa. Kasih Tuhan tak bersyarat. Ya Tuhan, sungguh kasih-Mu tak bersyarat dalam hidup kami Bapa. Tidak seperti cinta yang ada di dunia yang kami dapati hari ini. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami menyadari akan pengorbanan Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu adalah pengorbanan yang mulia dan itu adalah karya terbesar. Pengorbanan itu menyelamatkan hidup kami. Pengorbanan itu menjadikan kami layak di hadapan Tuhan. Untuk itulah Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul, hadir untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Engkau satu pribadi yang layak untuk dipuji. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan, pujian itu boleh menjadi satu dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan mau kembali berbicara kepada kami semuanya, untuk kami kembali diberkati, dan kembali kami dipulihkan oleh Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, dan mempersiapkan telinga jasmani dan rohani kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Kami siap menerimanya Tuhan, dan berbicaralah kepada kami secara khusus, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami setiap hal yang selama ini tersembunyi. Kami siap menerimanya Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom, haleluya. Puji Tuhan, kita hari ini kembali memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Ya, tidak terasa 1 tahun hampir kita lalui. Dan kita mempercayai bahwa karena kasih karunia Tuhan, maka kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang bagaimana caranya berkelit dari penghukuman Allah. Ya, firman Tuhan dalam surat Petrus dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman itu dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi ketika kita, saya dan saudara sebagai orang percaya, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa dari antara kita ini masih banyak sekali kelemahan atau kekurangan. Bahkan dari kelemahan atau kekurangan kita sehingga kita kadang-kadang masih melakukan yang namanya pelanggaran atau dosa. Nah, ketika kita mengalami pelanggaran atau dosa, kita sebagai bait suci Allah, Tuhan tidak kepingin kalau kita nanti pada akhirnya harus mengalami kesengsaraan kekal. Untuk itulah kita yang hari ini hidup kadang diizinkan oleh Tuhan mengalami masa terpuruk atau masa-masa susah. Nah, dalam surat Petrus inilah dikatakan tentang penghakiman yang sudah dimulai. Nah, tentu kita sebagai orang-orang yang kadang diizinkan oleh Tuhan mengalami masa sulit. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, itu merupakan satu uji coba, merupakan tes kepada kita semuanya ketika kita sakit, ketika kita mengalami masalah, mengalami problem, bisakah kita mengalami perubahan karakter? Kalau seandainya kita tidak mengalami perubahan karakter, mungkin Tuhan juga akan sembuhkan, tapi sesudah itu kita akan mengalami yang namanya kehancuran. Nah, untuk itu kita pagi hari ini mau kembali bersama-sama belajar. Saya hari ini memberikan tema mengungkapkan hal yang tidak kelihatan. Ya, kalau kita perhatikan, kalau kita ini sakit, kita punya problem, kadang-kadang kita kan bertanya, Tuhan, salahku itu apa? Kok aku harus mengalami yang seperti ini? Selama ini kita tidak mempunyai atau memperoleh jawaban. Nah, kita pagi hari ini berharap
biarlah dari tema yang saya berikan mengungkapkan hal yang tidak kelihatan, segala masalah, pergumulan, sakit, penyakit kita ini bisa dibereskan. Nah, kita akan melihat bersama-sama dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 dan kemudian Matius pasal 4 ayat 24. Bapak Ibu bisa memperhatikan Matius pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Nanti kemudian ayat 24 dari pasal 4 akan dibacakan oleh Saudari Rosa. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Iya. Bapak Ibu perhatikan bahwa dua ayat ini adalah dua ayat yang berbeda pasal. Nah, seringkali kalau kita membaca Alkitab, kerap kali kita hanya melihat per perikop. Artinya dalam pasal ini kita baca, kita coba pelajari, tetapi dalam pasal sebelumnya atau pasal sesudahnya kita kurang perhatikan. Nah, kita mungkin sudah seringkali membaca dalam pasal 5, ini adalah tentang ucapan bahagia. Nah, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa sih Tuhan Yesus hari itu memberikan pengajaran tentang ucapan bahagia? Nah, saya mengutip, mencoba memadukan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, kemudian pasal 4 ayat 24, itu semuanya ternyata ada hubungannya. Coba teks selanjutnya. Nah, di sini saya tuliskan dalam ayat 1 dan ayat 24. Kalau dua ayat ini digabung, pembacaannya kurang lebih seperti ini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Jadi Bapak Ibu perhatikan, waktu Yesus diikuti oleh orang banyak. Orang banyak itu mengikuti Yesus karena apa? Takjub dengan keajaiban Tuhan, takjub dengan cara-cara Tuhan memberikan pemulihan kesembuhan, kemudian orang mulai berduyun-duyun. Nah, sewaktu orang banyak itu berduyun-duyun, firman Tuhan memberikan catatan, dibawalah semua orang yang buruk keadaannya. Dalam versi yang lain dikatakan, semua orang yang lelah jiwanya. Ya, kalau orang lelah jiwa bagaimana? Kita seringkali yang kelihatan sehat, kelihatannya semua baik-baik, kita kerap kali berkata, aku wis kesel, aku capek. Nah, itu lelah jiwa. Nah, sewaktu orang banyak yang lelah jiwanya, kemudian ada yang menderita berbagai macam penyakit, mengalami sengsara, mengalami kerasukan setan, mengalami sakit ayan, dan ada juga yang lumpuh. Pada waktu mereka berbondong-bondong, ya, dipandu oleh orang-orang yang sehat. Kemudian Yesus yang berada di atas bukit mulai memandang. Seperti saya pagi hari ini memandang Bapak Ibu, memandang saudara, cuma pandangan saya tidak bisa detail satu persatu mengarah kepada Bapak Ibu. Tetapi dalam peristiwa pasal 5 ayat 1, firman ini sekali lagi mengatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu. Hari itu Tuhan yang di atas bukit melihat orang banyak, yang dilihat siapa? Orang yang sakit. Jadi kalau kita manusia memandang orang yang sakit itu cuma memandang sisi luar, memandang casingnya. Misalkan contoh, saya memandang Pak Woto, saya hanya tahu, oh Pak Woto ini sakit, dia sedang mengalami kelemahan, badannya kurus, sudah sebatas itu.
Tapi untuk Tuhan, ketika Tuhan memandang seseorang, yang dilihat oleh Tuhan ini bukan casing, bukan fisik, bukan penampilan, tetapi yang dilihat oleh Tuhan adalah apa yang ada di dalam diri orang itu. Itulah sebabnya ketika Tuhan diludahi, Tuhan berkata kepada Bapanya yang di surga, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Jadi Tuhan itu bisa memberikan pengampunan, bisa memberikan maaf yang paling dalam kepada orang-orang yang pernah menyakiti dirinya. Yang dilihat bukan fisiknya, tetapi siapa yang sedang menguasai orang itu. Orang kalau normal nggak mungkin meludahi orang lain, itu normal. Kalau abnormal, ya bisa meludahi, bisa memaki, bisa nggak senang, bisa benci, bisa yang lain-lain. Kenapa? Ada yang menguasai. Makanya ketika saudara mungkin sedang benci, saudara mungkin sedang menyakiti orang lain, buat Tuhan begini, Bapa, ampuni orang itu karena mereka, orang itu tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Nah, sama dalam peristiwa dalam pasal 4, pasal 5, Tuhan yang melihat ada banyak orang sakit, Tuhan mulai pandang satu persatu. Dipandang, orang banyak ini. Dan pandangan Tuhan itu menyelidik. Pandangan Tuhan itu menusuk dalam sanubari kalbu. Jadi orang kalau hari itu saya bayangkan, ya Tuhan kalau pandang seseorang kemudian mata ketemu dengan mata, saya berani pastikan orang yang dipandang itu pasti langsung dingkluk. Pasti nggak berani memandang langsung dengan Tuhan. Kenapa? Pandangannya tajam. Pandangannya mungkin mengiris. Bagi orang-orang yang sedang melakukan perbuatan dosa, tentu tidak akan tahan dengan pandangan Tuhan. Nah, sekali lagi dalam peristiwa ini Tuhan yang dipandang apa? Kamu sakit ini karena gara-gara ini. Kamu sakit ini gara-gara ini. Kamu sakit ini gara-gara ini. Tuhan tahu semuanya. Nah, yang hebat dari Tuhan, ketika Dia tahu seseorang melakukan perbuatan apa yang mengakibatkan sakit, Tuhan tidak langsung ngejudge. Tuhan tidak menghakimi, Tuhan tidak menyalahkan, tetapi Tuhan memberikan wawasan. Makanya kenapa saya memberikan judul atau tema, Tuhan mengungkapkan hal yang tidak kelihatan. Selama ini kalau kita sakit, paling kita hanya berpikir, oh aku kena kolesterol, aku kena trigliserid, aku kena darah tinggi, aku kena diabetes gara-gara aku banyak makanan-makanan yang tidak baik dalam tubuh. Paling cuma sebatas itu. Aku kena diabetes tinggi karena banyak makan konsumsi gula. Sehingga kita mencoba ngerem, tidak minum gula. Tapi ternyata gula darahmu tetap tinggi. Engkau yang punya tensi tinggi, engkau berpikir, oh gara-gara banyak makan garam, sehingga tensimu melonjak. Engkau mencoba tidak makan garam, engkau makan semuanya yang tawar-tawar, faktanya tensimu tetap naik. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, tensi naikmu bukan karena masalah makanan, tapi karena masalah karaktermu yang belum berubah. Engkau selalu marah, engkau selalu sensitif, engkau tersinggung, engkau begini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Tensimu melonjak. Ada banyak sekali penyakit-penyakit tubuh yang seharusnya ketika kita sudah mencoba untuk tidak makan makanan yang ngawur, harusnya sembuh. Tapi faktanya kok malah mengikat. Kadang-kadang kita bingung, kita selalu bertanya, Tuhan, kenapa aku harus sakit ini? Nah, ini yang Tuhan lihat. Sekali lagi dikatakan dalam ayat 24, maka tersiarlah tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, semua orang yang lelah jiwanya.
Orang sakit tahunan itu lelah. Setiap hari harus minum obat. Ya, saya perhatikan orang-orang yang sudah kena penyakit yang terikat dengan obat. Makan obatnya bukan hanya cuma 1-2 butir. Kadang ada yang 10, kadang ada yang 15 butir. Kadang kalau ngelihat obat ini sampai blenek. Kadang-kadang mungkin jengkel, minum obat sambil gini. Hup. Sambil mikir, cepet mati wae. Bosen. Ini loh orang yang lelah jiwanya itu dibawa kepada Tuhan. Dan Tuhan seketika itu juga langsung tahu kenapa engkau lelah jiwa. Kenapa engkau lelah hati? Lelah pikiranmu kenapa? Tuhan langsung tahu. Makanya ketika Tuhan sudah tahu, kemudian dia cepat-cepat naik ke atas bukit. Nah, waktu dia sudah di atas bukit, kemudian firman Tuhan mulai berbicara. Perkataannya lihat dalam ayat 2 tadi. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Jadi ketika Tuhan tahu, oh ini gara-gara sakitnya ini sakitnya ini, sakitnya ini, sakitnya ini, sakitnya ini. Tuhan naik segera ke atas bukit dan mulai berbicara. Pembicaraannya yang awal apa? Dalam ayat 3, Bapak Ibu perhatikan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kita kadang-kadang nggak mikir kenapa ya Tuhan ini ngomong seperti ini. Wong yang dihadapi ini orang sakit kok ayatnya ini. Yang tadi saya sampaikan, Tuhan detik itu sebagai pribadi manusia, dia bukan hakim. Jadi dia tidak menghakimi. Dia bukan orang yang suka menyalahkan. Tetapi hari itu Tuhan adalah sebagai seorang pengajar, memberikan wawasan, membuka pikiran manusia. Makanya dalam Lukas pasal 24 dikatakan, maka Tuhan membuka pikiran murid-murid, maka mereka mengerti isi Alkitab. Jadi Tuhan membuka wawasan. Sama dalam hal ini Tuhan membuka wawasan bagi orang yang sakit. Kenapa engkau sakit? Nah, hari ini saya memberikan tujuan, bersama-sama kita mau mencari tahu hal yang tidak kita ketahui, apa yang menyebabkan timbulnya kelemahan. Ya, saya pun belajar mencari tahu kalau saya ini sakit sebabnya karena medis atau saya melakukan hal yang tidak benar. Nah, kita mau bersama-sama cari apa akar masalahnya. Nah, eksposisi kita hanya 4 ayat. Ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, dan pembahasan kita masuk dalam ayat yang ketiga. Apa yang Yesus ungkapkan berkaitan dengan orang yang sakit? Ayatnya tadi berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, lawan kata miskin itu apa? Kaya. Padan kata kaya itu adalah merasa hebat. Hebat, merasa mampu, dikjaya. Itu kira-kira. Nah, Tuhan mau sampaikan, kenapa Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Secara halus Tuhan mau berkata, engkau sakit karena engkau adalah merasa hebat. Itu problemnya. Makanya hal yang pertama, kalau engkau sakit, padahal engkau tertib makan, tertib tidur, tertib minum vitamin, makananmu adalah makanan yang baik-baik, jamumu herbal, tapi kok sakit? Tuhan ungkapkan, karena kamu merasa hebat.
Nah, kata miskin dalam bahasa Inggris ini memakai kata poor. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma miskin di hadapan Allah. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris memakai kata poor in the spirit. Miskin di dalam roh atau miskin secara roh. Jadi ternyata problem sakitmu, problem sakitku yang terikat bertahun-tahun itu gara-gara apa? Engkau merasa hebat. Dalam hal ini seperti kata firman Tuhan dalam ayat 24, bukan hanya bicara soal sakit, tapi bicara kelelahan jiwa. Kenapa jiwamu lelah? Kenapa engkau lumpuh? Lumpuh bukan hanya cuma stroke, lumpuh dalam bidang ekonomi, lumpuh dalam keluarga, lumpuh dalam hubungan. Kenapa engkau lumpuh? Engkau merasa paling hebat. Coba Bapak Ibu ketemu teman yang semuanya merasa hebat, merasa semua sempurna. Coba Bapak Ibu kumpul dengan orang itu, senang enggak? Saya berani pastikan, orang yang kumpul dengan orang yang merasa hebat, pasti orang-orang di sekitarnya berkata, males lah. Kroso sing paling bener, paling sugih, paling hebat, paling rohani. Akhirnya apa? Kita enggan untuk berhubungan. Nah, tanpa sadar orang-orang yang sedang merasa hebat, orang itu pun sedang menjauhi hadirat Tuhan. Makanya Tuhan berkatanya jelas, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin secara roh di hadapan Allah. Karena kalau orang itu merasa miskin di hadapan Allah, nanti orang itu akan mempunyai surga. Tapi coba kalau kita sudah merasa hebat, merasa kaya, merasa paling top, merasa paling rohani, merasa paling hebat dalam berbagai hal. Surga sudah enggak dibutuhkan. Kenapa? Surganya ya kekayaannya itu kehebatannya. Dalam Amsal dikatakan, celakalah orang yang merasa dirinya bijak. Bukan bijak tapi baru merasa. Tuhan berkata celaka. Karena orang bebal lebih baik daripada orang itu. Jadi orang bodoh yang paling bodoh itu lebih baik daripada orang yang merasa dirinya bijak. Nah, Tuhan melihat kondisi orang hebat ini. Ya enggak apa-apa, kamu merasa hebat boleh aja. Titik tertentu Tuhan izinkan sakit. Tuhan cuma mau ngomong begini loh. Oke, kamu merasa hebat. Tak kasih sakit ini. Tek. Sudah saudara langsung tak berdaya. Nggak usah sakit yang berat lah, nggak usah kanker. Flu 2 minggu. 3 minggu hari ini flu dan batuk itu sulit sekali diobati. Hari ini loh saya lagi sakit. Sakitnya apa? Kena GERD, batuk. Side effect daripada GERD, gastrointestinal saya bermasalah. Lambung saya bermasalah. Sudah hampir berapa? 4 bulan. Dari mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, hari ini sudah Agustus, hampir 5 bulan. Jadi waktu awal pertama saya pikir, oh saya batuk. Saya coba beri obat batuk. Saya beri obat-obat yang bisa meredakan batuk. Termasuk saya minum antibiotik habis 3 kir. Enggak sembuh. Saya konsultasi pada istri saya, Lian, kok sudah 3 kir nggak sembuh-sembuh, cuma sedikit reda. Istri saya mulai bilang, jangan-jangan ada penyakit yang lain. Apa ya? Dan saya tidak punya pikiran kalau saya kena MAH. Kenapa? Saya makan tertib, makannya cukup banyak.
Tiba-tiba ketika saya konsul kepada istri saya, konsul kepada rekan istri saya, tiba-tiba dokter lain berkata, Pak, kalau Bapak saya lihat gejalanya, Bapak ini kena GERD. Saya mikir GERD itu apa sih, Dok? Mungkin ada luka di tukak lambung. Bapak mual enggak? Enggak. Muntah? Enggak. Gejala lain? Enggak. Tapi kalau ngomong terlalu banyak, saya batuk, keplekian begitu. Makanya kadang-kadang yang lalu saya pernah sampai nggak bisa ngomong, diminumi pun nggak bisa. Singkatnya saya harus minum obat GERD. Sudah hampir mungkin 2 atau 3 bulan ini. Sudah kacek banyak. Di situ saya mulai berpikir, kenapa ya aku sakit? Jangan-jangan saya pun punya kriteria seperti yang Tuhan katakan, merasa hebat. Tinggal pertanyaannya hari ini penyakit Bapak Ibu apa? Masing-masing dari sakit kita ini berbeda. Secara evaluasi mungkin saya mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saya mencoba mencari tahu, saya mencoba benahi. Kenapa ya? Lawang semuanya sudah baik kok. Makanan baik, minum baik, saya enggak minum yang ngawur-ngawur, tapi sakit. Jadi kalau saya lagi bicara seperti ini, kadang-kadang nih di tenggorokan saya tuh kayak ada ludah yang cair, ngerti-ngerti kayak keplekian, kayak tersedak gitu, kayak salah jalur nafas. Dan ternyata tuh memang salah satu tanda orang GERD, saya baca di internet. Ini baru keplekian, baru batuk. Saya coba periksa lab, saya tes ini dan itu dan sebagainya. Loh, semuanya baik. Jadi ketika kita sedang mengalami satu masalah sakit atau apapun, Tuhan itu bicara secara khusus. Kelemahannya apa? Saya enggak tahu. Sama termasuk Pak Bekti. Ya, gembala senior kita, gerejanya besar, jemaatnya banyak. Pelayanannya buat saya dia hebat, tapi sakit jantung. Jantungnya ritmenya enggak karuan. Gergel, deg, der. Kalau ditanya kenapa? Nah, suatu hari Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan dalam Lukas pasal 18. Ya, saya akan bacakan ayat 14. Hari itu ada 2 orang datang ke bait Allah, 1 orang Farisi, 1 orang pemungut cukai. Orang Farisi itu datang ke bait Allah, berdoa menghadap kepada Tuhan sambil menengadahkan kepala. Tuhan, aku berdoa, aku berpuasa 7 hari seminggu, dan aku memberikan persembahan. Sambil sombong begitu. Hari itu Tuhan Yesus melihat. Kemudian datanglah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai ini datang kepada Tuhan di dalam bait Allah sambil menunduk. Dia berkata, Tuhan, ampuni aku orang berdosa, aku tidak layak untuk datang kepadamu. Lukas pasal 18 ayat 14 berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini yang namanya kesombongan rohani. Kita semuanya rohani.
Tapi kelemahan-kelemahan kita masing-masing kita seringkali tidak tahu. Makanya Tuhan ungkapkan, kalau kita sampai sombong rohani, Tuhan pasti akan bicara secara khusus. Ayat ini jelas berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi orang-orang yang merasa hebat, orang-orang yang mungkin merasa suci, orang-orang yang merasa sudah melakukan semua, Tuhan beri sakit yang mungkin permanen. Tuhan cuma mau ngomong, mana kehebatanmu? Mana perasaan sok hebatmu? Sudah kita terikat bertahun-tahun dengan obat dan harus tiap bulan bayar mahal semuanya. Salahnya di mana? Tuhan memberikan jawaban. Karena kamu sombong, kamu merasa hebat. Pesannya adalah pesan yang lembut, dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, apa yang Yesus ungkapkan berkaitan dengan orang yang sakit? Dalam ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi sekali lagi waktu Tuhan melihat ada orang banyak sakit, orang yang lelah jiwanya, Tuhan dengan lembut berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita dalam bahasa lain itu apa? Prihatin. Berbahagialah orang yang prihatin, karena mereka akan dihibur. Kata dihibur itu dalam bahasa Inggris memakai kata comfort, dihibur. Kata dihibur dalam bahasa yang lain memakai kata comfort dalam pengertian apa? Orang itu nanti akan tentram. Jadi kalau orang yang sedang prihatin, nanti penghiburan itu akan datang dari Allah. Jadi kalau orang prihatin, orang yang mengalami duka cita secara roh, orang itu di pandangan Tuhan, oh kamu ini baik. Tapi ketika kita sedang tidak prihatin, kita sedang tidak mau berduka cita di hadapan Tuhan, yang datang itu adalah apa? Sakit. Sakit ini bicara sekali lagi tentang lelah jiwa. Jadi hal yang kedua, kenapa kamu sakit? Karena yang kedua ini orang kerap kali cari kesenangan diri sendiri. Di sini saya tuliskan cari kesenangan dalam tanda kutip. Nah, waktu saya membaca tafsir tentang berbahagialah orang yang berduka cita, di situ hal lawan kata dari duka cita adalah apa? Senang, sukacita. Tapi ini adalah pengertian yang minor, negatif, cari kesenangan sendiri. Dalam kitab Wahyu, Tuhan menegur orang-orang yang cari kesenangan sendiri. Nah, ternyata kalau orang cari kesenangan sendiri dalam kelompok rohani disebutkan orang-orang yang hedonisme. Hedon. Nah, saya berikan kepada Bapak Ibu catatan, tolong ditampilkan catatan yang pertama. Apa itu hedonisme? Pengertian hedonisme adalah melansir dari jurnal Britannica, kata hedon itu berasal dari bahasa Yunani yang tulisannya adalah hedone, yang artinya adalah senang, bahagia, terlepas dari beban serta tekanan hidup. Dari kata hedis yang artinya manis, menyenangkan. Kemudian diberi akhiran tambahan kata isme, hedonisme. Kata isme ini artinya adalah pandangan, pemahaman atau sifat yang terhubung ke kata yang diikuti. Jadi kalau saudara mulai punya perasaan hedon, cari kesenangan sendiri, tetapi mulai mengabaikan Tuhan, salah satunya adalah hobi. Di hadapan Tuhan kau bermasalah. Kenapa? Engkau tidak pernah prihatin.
Prihatin tentang apa? Tentang dirimu yang sebenarnya banyak dosa, tetapi engkau coba malah mencari kesenangan dunia. Teks selanjutnya. Hedonisme merupakan pandangan kehidupan melalui cara bersenang-senang. Yang dicari cuma senang. Yang dicari tentang apa? Hal-hal yang menyenangkan batin. Suka pesta, suka hura-hura, suka jalan-jalan. Makanya Tuhan pernah berkata dalam kitab Pengkhotbah pasal 7, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena ke rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di tempat rumah bersukaria. Jadi kalau kita ini sukanya yang senang-senang, jalan-jalan, menyalurkan hobi, doa malas, di hadapan Tuhan saudara celaka. Kenapa ini masuk dalam kelompok hedon? Hedonis memiliki arti manusia yang berkeinginan di kehidupannya selalu senang dan bahagia terus-menerus. Senang terus mintanya. Padahal Bapak Ibu perlu ketahui, kita manusia hidup itu tidak ada yang senang terus. Kadangkala senang itu oke. Tapi kalau senang terus, saya berani pastikan, Anda tidak akan pernah bisa merasakan rasa senang itu. Saya beri contoh. Saudara kalau setiap hari makan udang, hari ini makan udang, saudara berkata, wah enak, digodok enak. Besoknya digoreng, enak. Besoknya diberi mayones, besoknya diberi citra rasa yang lain. 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, enak. Coba sebulan saudara makan udang terus. Rasa enakmu langsung tidak enak. Diberi pecel langsung, wah ini lu enak. Diberi sop cakar, wah ini lebih enak. Daripada makan udang terus. Kenapa? Kesenangan itu sifatnya tidak bisa permanen. Makanya Tuhan beri rasa senang itu sifatnya singkat. Tapi orang-orang kelompok hedonisme selalu inginnya senang. Mereka tidak ingin merasakan sedih dan emosi dan yang lain dan yang dapat mengganggu kebahagiaan, enggak mau. Makanya lihat ada orang-orang tertentu di dalam gereja, ayo doa yuk, ngapain? Doa itu kerjaannya orang susah. Doa itu kerjaannya orang yang sedang bermasalah. Aku senang. Makanya Bapak Ibu bisa lihat, suruh datang berdoa enggak bisa, tapi kalau ada pesta ulang tahun di luar kota yang paling jauh pun bisa datang. Kenapa? Ini masuk dalam kelompok hedon. Di hadapan Tuhan orang-orang seperti ini tidak punya rasa prihatin, tidak punya rasa berduka. Orang dengan hedonisme menganggap bahwa kesenangan merupakan satu-satunya kebaikan yang ada dalam hidup. Dan Bapak Ibu perhatikan, rasa sakit merupakan satu-satunya kejahatan. Jadi kalau ada orang yang kelompok hedon ngalami sedikit masalah, wah ini jahat, ini salah, ini salah. Teks selanjutnya. Selain itu tujuan hidup orang yang hedon seharusnya hanya mencari cara untuk meningkatkan kesenangan dan meminimalkan rasa sakit. Dalam sejarah hedonisme merupakan cara pandang pada kehidupan yang sejak ajaran Sokrates di abad yang keempat dan diterima oleh penduduk. Jadi pengajaran hedon itu banyak orang menyukai. Nah hari ini gereja masuk dalam tahap hedon. Makanya khotbah-khotbah yang paling laku hari ini adalah khotbah apa? Teologi kemakmuran. Khotbah yang bersifat apa? Motivasi, motivator, laku keras. Khotbah model kayak saya, kayak Pak Bekti itu nggak laku sekarang.
Kenapa? Kalau khotbahnya GBT itu rata-rata bicara soal karakter. Orang katanya apa? Males, bosen. Nah kita nggak terasa, kita digiring. Di awal kemunculan hedonisme dianggap baik atau positif oleh para filsuf. Akan tetapi kemudian disadari bahwa ini adalah sebagai penyakit psikologis. Penyakit psikologis itu adalah penyakit kejiwaan. Jadi awalnya kelihatannya wah senang. Lama-lama mulai. Makanya Bapak Ibu hari ini bisa lihat. Gereja kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak pakai layar LED yang besar, yang terang, yang tidak mengikuti lampu yang kerlap-kerlip dan lain sebagainya, yang pakaiannya bebas, itu dianggap gereja kuno, gak laku. Jadi artinya kalau nanti Bapak Ibu baca dalam kitab Wahyu, berapa banyak dari antara kita yang nanti akhirnya terjebak dalam pengajaran yang tidak sesuai di hadapan Tuhan. Nah, orang-orang yang masuk dalam kelompok hedon, yang mencari kesenangan diri sendiri, akhirnya nanti Tuhan pasti bicara. Daripada kowe mlebu neraka, tak bikin kamu sakit. Itulah sebabnya Tuhan memandang. Kenapa engkau lelah jiwa? Engkau hedon. Engkau cari kesenangan diri sendiri. Coba teks selanjutnya. Ciri-ciri hedonisme, ya ini mengutip dari lamannya eston9.com, diantaranya pertama, karakteristik utama hedonisme ialah mencari kesenangan yang konstan. Konstan itu artinya terus menerus, yang stabil terus, itu harus seneng terus, susah nggak mau. Menghindari rasa sakit dengan cara apapun, termasuk kalau suruh besuk orang sakit nggak mau. Datang ke rumah orang mati, layat, mesong, nggak mau. Alasannya macam-macam, yang sibuk, kalau orang Tionghoa bilang jiong, tanggal lahirnya dengan tahunnya nggak cocok. Daripada aku sial, mendingan aku tidak layat, aku tidak mesong, aku tidak sangseng. Itu semuanya dihindari. Ya saudara nggak mau layat, nggak mau mesong, nggak mau sangseng ya nggak apa-apa. Tapi saya ingatkan, jangan lupa suatu hari nanti kita pasti mati. Lah yang layat kamu siapa? Yang gotong peti matimu siapa? Ya tetap orang lain. Diri kita tidak akan pernah bisa gotong diri sendiri. Bapak Ibu perlu ingat, kita makhluk sosial, kita butuh orang lain. Tapi ada orang-orang tertentu itu apa? Eksklusif, berkelompok, ini kelompok yang paling benar. Salah. Kita tetap butuh orang lain, meskipun orang itu maaf kata dari kelompok yang paling rendah. Coba kalau seandainya tidak ada orang-orang yang mau merelakan dirinya macul kuburan, tidak ada orang yang mau gotong peti mati, tidak ada orang yang mau berlumpur-lumpur kotor begitu, siapa yang nanti akan ngurus kita waktu kita mati? Gak bisa. Nah maaf, kadang-kadang kita terlalu memandang rendah kelompok-kelompok itu. Padahal apa? Orang itu pasti berjasa. Makanya kalau saya sedang menguburkan orang mati, saya selalu berterima kasih kepada para penggali kubur. Saya selalu doakan mereka, Tuhan berkati orang-orang yang sudah berlelah-lelah untuk menguburkan rekan kami. Tuhan beri mereka kesehatan, keluarganya diberkati Tuhan. Kenapa? Mereka orang-orang yang rela hatinya untuk membantu orang susah. Tapi kelompok hedonisme bagaimana? Menghindari rasa sakit dengan cara apapun. Jadi itu ciri yang pertama. Ciri kedua apa? Satu-satunya kesenangan yang ada adalah kesenangan yang tidak menyebabkan rasa sakit apapun.
Jadi kelompok hedonisme ini ya sudah hura-hura setiap hari. Kemudian yang ketiga, bagi para hedonis, kesenangan di luar nalar lebih penting daripada kesenangan yang masuk akal. Yang dicari apa? Hal-hal yang ekstrim. Misalkan contoh olahraga ekstrim, terjun dari ketinggian. Itu yang namanya bungee jump. Dari ketinggian 100 meter kakinya diikat, kemudian gini loncat. Wah! Dul, dul, dul. Wah! Itu hedon. Olahraganya pun ekstrim, cari mati. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, selalu dapat menemukan waktu untuk menikmati dan bersantai. Tidak peduli apa yang harus dilakukan oleh seluruh dunia. Orangnya apa? Egois. Kalau untuk kepentingan diri sendiri, misalkan satu contoh dalam gereja, bikin acara, semua orang harus ikut. Tapi gilirannya orang lain bikin acara, ikut yuk, nggak bisa, aku punya acara, acaranya apa? Datang ulang tahun teman. Ini loh. Kemudian yang keempat apa? Orang yang memiliki pemahaman hedonis biasanya lebih egois. Kebutuhan pribadinya saja yang ingin dipenuhi, tak peduli dengan kebutuhan orang lain. Kalau orang Jakarta bilang apa? Emang gue pikirin. Urusanmu urusanku, urusanmu urusanmu, urusanku urusanku. Kamu nggak usah ngatur-ngatur aku. Aku senengnya ini, kamu nggak usah atur-atur. Dan yang keenam, kecerdasan sosialnya menurun. Artinya apa? Orang ini tidak peduli, nggak urusan dengan orang lain. Dengan tidak adanya empati ke lingkup sosial, orang hedonis atau individu yang mementingkan hedonisme hanya terfokus ke keperluan pribadi. Itulah sebabnya Tuhan berkata apa? Berbahagialah orang yang berduka cita. Kenapa engkau sakit? Engkau cari kesenangan diri sendiri. Coba dalam poin 2 tolong tampilkan. Di sini saya tuliskan, orang yang hanya cari kesenangan diri sendiri atau hedonis, hidup dalam pesta pora dan akan berujung tragis. Karena ujung hidup mereka nanti hampa. Saya di sini memberikan contoh Elvis Presley, Whitney Houston, dan banyak sekali bintang film yang lain termasuk Marilyn Monroe. Mereka itu orang-orang top, orang-orang hebat, dan Bapak Ibu perlu ketahui, mereka dahulu adalah para pemujinya gereja Tuhan, termasuk Whitney Houston. Suaranya, kalau nyanyi lagu pujian, merdunya minta ampun. Singkat cerita, dia masuk dalam kancah dunia tarik suara dan jadi orang sukses. Hidupnya glamor. Gaya hedonnya mulai muncul, belanja semuanya serba mahal, dan singkatnya dia mulai tinggalkan Tuhan. Setiap hari dia kumpul dengan teman-temannya. Ngapain? Pesta pora, ulang tahun, berenang sambil minum minuman keras dan sebagainya. Tetapi dalam catatan sebelum dia meninggal, dia menulis, hidupku sepi. Kalau lagi punya teman, ada teman, seneng. Tapi kalau di rumah kan enggak punya teman. Kamarnya besar, langit-langitnya tinggi, kasurnya empuk, semuanya serba ada. Di situ dia merasa apa? Kosong. Dia meratap setiap malam. Ujungnya dia depresi, dan suatu hari diketemukan mati overdosis. Elvis sama, Marilyn Monroe juga sama. Kenapa? Orang itu tidak pernah berduka cita, meratapi nasibnya kepada Tuhan. Ujung hidupnya bagaimana? Mati dalam kehampaan seorang diri. Itulah sebabnya Rasul Paulus pernah berkata, kamu memulai dengan roh, tetapi mengakhiri dirimu dengan daging.
Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan kamu punya masalah berat. Whitney Houston tuh sudah pernah punya masalah, apa itu depresi. Depresi itu kan masalah. Itu yang namanya kelelahan jiwa. Tuhan ingatkan dengan itu, tapi dia tidak pernah datang berbalik kepada Tuhan. Loh, padahal kan Tuhan coba tolong. Tapi coba, kalau orang itu cepat sadar, berbalik cepat-cepat kepada Tuhan. Yang tadi saya sebutkan, kata dihibur itu comfort. Dari kata parakaleo. Parakaleo itu dalam bahasa asli itu mempunyai arti terjemahan memanggil menjadi dekat, memanggil menjadi baik, kemudian nyaman. Itu yang namanya parakaleo. Jadi artinya begini, Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu lelah jiwa, kemudian Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Sakitmu itu akan menjadikan engkau dekat Tuhan. Sakitmu itu akan menjadikan engkau lebih baik mengenal Tuhan. Nah, waktu engkau menjadi dekat kepada Tuhan, engkau baik mengenal Tuhan, tiba-tiba Tuhan beri yang namanya apa? Comfort. Nyaman. Makanya lihat, banyak sekali orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, pada akhirnya apa? Hatinya damai. Ada pujian yang mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Itu kuncinya. Makanya hal yang kedua ini penting. Kalau saudara bertanya, kenapa aku sakit? Oh, aku masih cari kesenangan diri sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga. Ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lawan kata dari lemah lembut itu apa? Keras. Ya, bicara tentang lemah lembut itu bicara soal hati. Tuhan berkata, kenapa engkau sakit? Hal yang ketiga, karena engkau keras hati. Tolong tampilkan. Keras hati. Makanya lihat, Tuhan itu kan berkatanya kan lembut. Dia tidak langsung ngejudge, kenapa kamu sakit? Kamu keras hati kan, enggak gitu. Tapi Tuhan berkatanya lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, para pendengar yang pandai ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Orang itu pasti langsung mikir. Dan dalam batin langsung bisa ngomong, oh iya, aku sakit karena aku keras hati. Saya ini orang yang dahulu keras hati, ngeyelane minta ampun itu saya. Saya sering kali ceritakan kepada Bapak Ibu. Saya pertama kali mengalami zaman Tuhan, waktu saya kerasukan hebat, saya diizinkan oleh Tuhan selama 4 hari 4 malam terkapar. Tidak bisa mengangkat tangan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, untuk begini tidak bisa, untuk begini enggak bisa. Tuhan berhari-hari itu hanya tanya satu hal kepada saya. Kamu ini siapa? Pertanyaan yang mudah hari ini, tapi hari itu saya tidak bisa menjawab. Hari kedua pertanyaannya sama, kamu ini siapa? Ketiga, kamu ini siapa? Hari keempat, Tuhan tanya lagi, kamu ini siapa? Saya masih ingat hari itu mama saya nangis-nangis sambil nyanyi haleluya 12 kali. Tiba-tiba suara Tuhan itu muncul. Kamu ini siapa? Tiba-tiba saya bisa menjawab pada Tuhan begini, Tuhan,
saya bukan siapa-siapa. Begitu saya selesai ngomong, Tuhan, saya bukan siapa-siapa, Tuhan berkata, sekarang kamu bangkit, mandi, bersihkan dirimu. Dan seperti tidak punya masalah, saya tiba-tiba langsung bangun, glek, naik ke lantai 2, saya bisa mandi, keramas, bisa gosok gigi, bisa minum, dan lain sebagainya. Makanya maaf, kadang-kadang kalau ada orang stroke, saya cuma ngomong sama orang itu, Anda keras hati. Kekerasan hati itu akan menimbun murka. Tolong ayatnya tampilkan, slide selanjutnya. Roma pasal 2 ayat 5. Yuk kita baca bersama-sama. Bisa kelihatan ya? Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi orang yang ngeyelan, orang yang keras hati, orang yang merasa hebat, orang yang merasa semuanya sudah oke, orang itu sedang menimbun murka atas diri sendiri. Coba kita bersama-sama evaluasi. Saya sudah mengevaluasi hidup saya. Saya ngaku dosa kepada Tuhan. Saya ngaku kepada pendeta yang membimbing saya. Saya bilang, Pak, saya ngaku A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai selesai. Tuhan beri pemulihan itu secara pelan-pelan. Pesan Tuhan singkat, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Musa itu adalah orang yang diubah oleh Tuhan, dari pembunuh, orang yang kasar bicaranya. Ketika dia mengalami perjumpaan Tuhan, hatinya diubah oleh Tuhan jadi lemah lembut. Dan hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, kenapa engkau sakit? Yang pertama, kenapa saudara? Engkau merasa hebat. Yang kedua, engkau lebih suka bersenang-senang, mementingkan keduniawianmu daripada mementingkan Tuhan. Dan yang ketiga, karena engkau keras hati. Orang keras hati itu bagaimana? Pemarah. Orang keras hati itu sensitif. Semuanya inginnya semua serba klarifikasi. Diberi penjelasan pun tidak bisa. Dan yang paling parah, orang keras hati itu adalah orang yang tidak pernah mau diberi masukan. Saya mau katakan, kalau kita masih seperti itu, hati-hati. Kenapa? Sakit itu sedang menanti. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Harapan saya, saudara disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus.
sujud dan berterima kasih. Bersama-sama mengingat akan kebaikan Tuhan. Dia hari ini ungkapkan hatinya kepada kita. Beribu pertanyaan yang kau lontarkan, kenapa aku sakit? Kenapa aku lelah jiwa? Kenapa aku punya permasalahan, problem, pergumulan? Dan hari ini Tuhan memberikan jawaban. Karena engkau merasa hebat, engkau merasa yang paling benar, dan engkau tidak lagi mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Engkau keras hati di hadapannya. Mari bersama-sama angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tinggikan Dia di atas pujian. Dari dasar lubuk hatimu, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan atas penjelasan-Mu kepada kami. Terima kasih karena Engkau sabar menghadapi kami semuanya. Terima kasih kalau Engkau ungkapkan hati-Mu, karena kami tahu Tuhan, ungkapan hati-Mu menyelamatkan hidup kami. Kami mau berbenah, kami mau memperbaiki diri kami, sehingga kami kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Meteraikan firman-Mu atas kami semuanya.
sehingga kami dihibur, kami diberi ketentraman, dan kami mengalami pemulihan kesembuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami kembali mau mengingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sebentar kami akan menerima roti dan anggur perjamuan. Kuduskan kami, layakkan kami, dan berkati Tuhan akan kami semua yang akan menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya mengundang untuk petugas perjamuan untuk tampil ke depan. Kita akan bersama-sama menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Di hadapan-Mu Tuhan, berdiri anak-anak-Mu yang siap melayani Engkau. Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk, dipercaya oleh Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, mengkuduskan mereka terlebih dahulu, sehingga saat mereka menjalankan roti dan anggur perjamuan, impartasi yang terbaik yang diberikan kepada seluruh sidang jemaat yang akan menerima. Kuduskan di dalam nama Yesus untuk kami semua pelayan-pelayan-Mu, sehingga kami sesuai dengan pengharapan hati Tuhan. Demikian juga Tuhan, Kau berkati akan sidang jemaat-Mu yang akan menerima dengan berkat yang sama. Mereka yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan, melalui penerimaan roti dan anggur perjamuan, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati roti dan anggur perjamuan, dikuduskan dalam nama Yesus. Dan kami siap menerimanya Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ada yang belum menerima roti dan anggur perjamuan? Kalau sudah menerima, mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengingatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban di Kalvari. Mari terlebih dahulu engkau buka anggur dan roti perjamuan yang sudah disiapkan. Roti adalah lambang tubuh Kristus. Anggur adalah lambang dari
pada darah Tuhan Yesus Kristus. Dua hal ini yang menyelamatkan kita semuanya, umat percaya. Rasul Paulus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Firman-Nya berkata, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Dan mari bersama-sama angkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Firman-Nya berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Biarlah pujian ini kembali mengingatkan kita semuanya. Dengan lembut kita mau mengatakan bahwa kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan itu tulus. Kasih Tuhan itu sempurna. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga. Sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus. Dia baik, Dia benar, Dia menolong, Dia memulihkan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Yes. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau pribadi yang terus menolong, memberkati, memulihkan. Ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam
lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan terpujilah Tuhan. Mari bersama-sama sembah Dia. Beri suaramu yang terbaik. Beri perkataan yang indah untuk Tuhan. Dia penyelamat, Dia penolong, Dia memberkati. Ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Berterima kasih untuk pertolongan-Mu. Untuk itulah Tuhan kami menyembah, kami memuji, dan kami menerima berkat perkataan firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mau mengembalikan apa yang Tuhan sudah beri. Melalui keuangan, melalui apa yang kami miliki. Tuhan, tolong kami untuk memberi dengan ketulusan hati. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami tulus hati, maka Engkau akan membalaskan berkali lipat dari apa yang kami tabur. Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sebentar akan memberi. Bahkan mereka yang akan mengembalikan korban persepuluhan, berkati hidup mereka. Kembalikan segala sesuatu dengan cara yang heran. Berikan Tuhan berkali lipat dari apa yang ditabur. Dan kami berpegang kepada perkataan firman-Mu. Hidup kami akan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Engkau berkati Tuhan akan pelayan-pelayan-Mu yang akan menjalankannya dengan berkat sepenuh. Berkati kami semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau termulia dalam hidup kami. Engkau baik bagi kami karena Engkau membawa kami sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus memberikan kami kemampuan, kekuatan, kesehatan, bahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Secara khusus Tuhan, kami mengingat akan saudari kami Ibu Sita dan Ibu Ida yang berulang tahun. Kiranya kasih Bapa di surga mengalir penuh, kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat daripada Tuhan mengalir atas mereka berdua. Tuhan, Kau berkati keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka boleh berkata keluarganya adalah keluarga yang berbahagia. Kami percaya ini adalah kasih dan pertolongan yang Tuhan nyatakan. Untuk itu Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami terus mengingat akan Pak Woto dan Ibu Harsi, supaya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan berkat-Mu tetap bekerja mengalir atas kedua saudara kami ini. Berkati hidupnya, berkati hatinya, berkati fisiknya. Amin. Untuk mereka berdua memuji mempermuliakan nama-Mu. Tuhan juga berkati akan rekan-rekan kami yang lain yang juga masih mengalami sakit. Tuhan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sekolah. Engkau kiranya memberikan mereka kepandaian hikmat, bahkan lancar dalam bidang keuangan, sehingga segala sesuatu kebutuhan yang diperlukan, Engkau berkati orang tua mereka masing-masing dengan cara yang heran, dicukupkan tanpa berhutang, dan mereka bersama-sama mempermuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang mereka butuhkan, dan Tuhan yang menyediakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yatim piatu, untuk para janda-janda, untuk para fakir miskin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka semuanya. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah, pertolongan-Mu ajaib. Dan sekarang Tuhan kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih,
Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima